Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Teknik Penulisan dan Publikasi Ilmiah ya di pertemuan ke-6. Jadi di pekan FWA ini saya kirimkan video pembelajaran. Jadi nanti seluruh mahasiswa diharapkan menyimak video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip karena nanti ada informasi penting yang akan saya sampaikan di sela-sela penjelasan materi. Baik, saya akan bagikan materi. Materi ini sudah saya share di Edding, jadi nanti mahasiswa silakan download. Baik, untuk materi pertemuan ke-6 yaitu terkait teknik paraphrase dalam menulis citasi. Ya, ini sebetulnya memang sudah pernah kita singgung ya di beberapa pertemuan sebelum terkait penulisan ilmiah. Ya, bahwasannya nanti teknik paraphrase ini akan sangat berguna ketika nanti mahasiswa menulis, baik itu menulis artikel opini, artikel ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah gitu ya. Apalagi nanti menulis skripsi atau artikel ilmiah. Artinya ini harus diimplementasikan ya, apa yang akan didapat di materi hari ini. Baik, untuk CPMK -nya untuk pertemuan ke-6 ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu menggunakan teknik paraphrase dalam menulis citasi tanpa melakukan plagiarisme. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, saya berharap mahasiswa dalam mengerjakan tugas ataupun makalah ataupun apapun itu bentuknya, tolong hindari plagiarisme. Nah, supaya terhindar dari plagiarisme, maka mahasiswa bisa menggunakan paraphrase atau mensitasi dengan atau menggunakan citasi dengan baik dan benar. Jadi materi hari ini akan ada citasi, kutipan, dan paraphrase. Tugas nggak ada ya, tugas aman. Nah, sekarang kalau kita lihat apa itu citasi. Nah, menurut beberapa sumber, ya citasi itu yaitu proses memberikan kredit kepada sumber asli. Jadi kita mengutip pernyataan dari sumber yang mana kutipan itu kita kreditkan kepada penulisnya. Nah, ini dalam sebuah tulisan akademik ya wajib digunakan. Kenapa? Untuk menghindari plagiarisme dan tentunya untuk memberikan informasi yang valid bahwa kita mengutip dari sumber yang kredibel ya. Kemudian sumber lain juga menyebutkan bahwa citasi adalah upaya untuk mengidentifikasi sumber ya yang dikutip dalam teks dan memberikan daftar referensi untuk pembaca yang ingin menelusuri informasi lebih lanjut. Jadi kalau kita misalkan membaca sebuah tulisan atau skripsi, maka ada pendapat dari ahli atau pendapat dari sumber, maka kita bisa menelusuri sumbernya itu dari mana dan kita bisa cross check sumbernya betul atau tidak. Nah, ini sebetulnya erat kaitannya dengan pelatihan aplikasi yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, terkait Mendeley, Harsing Publish. Nah, ini bisa kita gunakan ya untuk mentrace atau untuk melacak sumber-sumber itu kredibel atau tidak bisa menggunakan Harsing Publish. Kemudian untuk mengecek apakah citasinya sudah betul sesuai kaidah itu bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sekarang fungsinya apa? Nah, tadi pengertian. Nah, fungsi citasi banyak ya. Nah, tapi tiga di antaranya adalah yang pertama ya kita menghargai penulis aslinya, ya sumber aslinya. Jadi dengan mengutip sumber asli, artinya kita mengakui bahwa tulisan itu berasal dari sumber yang tertera dan tentunya menghindari plagiarisme juga ya. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa mengutip suatu sumber tanpa mencantumkan sumber yang dikutip. Ini merupakan sebuah apa ya bisa kita katakan pelanggaran akademik yang fatal ya itu. Kemudian memperkuat argumen dan keilmiahan tulisan dengan dasar penelitian terdahulu. Tentunya kalau kita memberikan pendapat argumen kemudian dilandasi dengan sumber-sumber yang eh, relevan dengan argumen kita itu akan memperkuat argumen kita. Nah, tentunya ini sangat berguna sekali nanti ketika mahasiswa menulis artikel ilmiah ya, baik skripsi maupun artikel non ilmiah seperti opini, esai dan lain sebagainya. Selanjutnya fungsinya yaitu membantu pembaca menulis sumber asli. Ya tentu dengan adanya sumber yang kita cantumkan, kita bisa melacak kira-kira eh, sumber yang kita cantum atau sumber yang penulis cantum itu apakah sudah sesuai dengan redaksinya atau belum, atau sudah sesuai dengan kaidahnya atau belum. Ya, jangan sampai nanti mengutip tapi
nama penulisnya betul tapi tahunnya salah, atau sebaliknya ya kan, namanya salah tahunnya betul, ini kan nggak sinkron. Jadi kedua-duanya harus sinkron ya, seperti yang ada di layar. Misalkan saya mengutip dari Gibaldi tahun 2009, nah nanti referensinya ada di halaman terakhir. Nanti mahasiswa bisa cek benar nggak kira-kira fungsi sitasi ini dari Gibaldi yang bukunya terbit tahun 2009. Itu ya, itu fungsinya. Bedanya apa kalau saya tidak mencantumkan sumber seperti ini? Artinya ini adalah pendapat saya. Ya, itu ya. Jadi kalau misalkan saya mencantumkan sumber, artinya ini saya sadur dari sumber yang tertera di layar. Nah, jenis-jenis citasi banyak ya. Ada citasi itu in-text citation. Jadi kita mengutip eh, langsung seperti itu ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Ada citasi dalam daftar pustaka atau reference list citation. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau kita lihat silakan dicek di sini. Nah, contohnya misalkan di sini ya, dicantumkan dalam paragraf untuk menunjukkan sumber informasi. Jadi langsung kita cantumkan di paragraf itu. Misalkan menurut Creswell atau menurut si A, metode penelitian kualitatif lebih bla 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 bla. Nah, jadi citasinya langsung kita taruh di sana. Tahunnya kita taruh di sana, nama penulisnya kita letakkan di sana. Itu disebut dengan in-text citation, dalam citasi di dalam teks. Oke, tapi tetap nanti di daftar referensinya itu didetailkan ya. Jadi Creswell ini bukunya judulnya apa, tahun berapa. Nah, sedangkan citasi dalam daftar pustaka atau reference citation itu dicantumkan di akhir tulisan dalam daftar pustaka. Nah, biasanya dalam penulisan skripsi dua-duanya dipakai ya. Dalam in-text citation kita pakai untuk mereference, dan juga dalam daftar pustaka kita sertakan juga metadata lengkapnya. Ya kan? Nah, contohnya kalau di daftar pustaka, kalau ini formatnya APA ya, American Psychological Association, yang edisi ketujuh, formatnya seperti ini. Ya, jadi kalau mahasiswa sekalian sudah paham betul materi Mendeley kemarin, pasti mau formatnya apapun itu ya tidak masalah, karena kan dia tersistem ya. Kalau APA seperti ini, kalau IEEE seperti itu. Nah, Chicago beda lagi, Michigan beda lagi, MLA beda lagi. Nah, ini format APA. Oke. Jadi ada dua jenis. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih bedanya kutipan dengan paraphrase? Nah, ini penting juga dipahami ya. Nah, kalau kutipan kan pernyataan ulang atau langsung ya dari sumber asli. Ya, kutipan ini ngambil langsung dari teks sumber asli tanpa mengubah kata-kata. Ini ngutip gitu. Dan biasanya kan ada tanda kutipnya. Nah, menyatakan kalimat itu langsung kita kutip dari sumber aslinya. Oke, jadi kita nggak boleh ubah-ubah. Harus sesuai dengan apa yang kita kutip gitu. Tentunya ya. Nah, kutipan ini dibedain, ada dua, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Kalau kita lihat di sini, kutipan langsung itu juga dibagi lagi, ada kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang. Nah, bedanya apa? Kalau kutipan langsung pendek, kita ngutip secara langsung, tapi teksnya pendek. Nah, caranya gimana? Memberikan tanda petik. Nah, ini sini contohnya ya. Jadi, teksnya pendek, tapi karena dia kutipan langsung, kita ngutipnya menggunakan tanda petik. Nah, tanda petik misalkan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Pendapatnya siapa? Mandela. Jadi kalau kutipan langsung menggunakan tanda petik yang teksnya pendek ini, tolong jangan diubah redaksi kalimatnya. Sesuaikan saja dengan apa yang sudah dikutip, itulah yang dicantumkan di teks kalian. Ya, jadi nanti jangan pendidikan adalah senjata paling ampuh. Kalian ubah nanti pendidikan adalah senjata paling hebat. Ya, nggak bisa. Ya sesuai aja dengan kutipan yang disampaikan oleh Mandela itu. Itu kalau kutipan langsung pendek ya. Dia tidak lebih dari satu baris ketikan ya, satu baris ketikan Word misalkan. Nah, tetapi kalau kutipan langsung dan teksnya panjang alias melebihi tiga baris ketikan, maka cara penulisannya diberi tempat tersendiri dalam alinea baru. Jadi dia terpisah dari paragraf baru. Jadi dia terpisah dari paragraf sebelumnya. Jadi dia buat paragraf baru, ada alinea baru, diketik jarak spasinya satu, jadi kayak lebih rapat ya. Indensinya lebih ketukan huruf untuk baris pertama, 7 ketukan huruf untuk baris pertama, dan 5 ketukan huruf untuk baris berikutnya. Jadi kalau saya ilustrasikan, kira-kira dia itu berbedanya dengan paragraf sebelum dan sesudahnya, dia lebih rapat dan lebih menjorok ke dalam, dan harus ada tanda kutip. Dan biasanya dia dicetak miring biasanya sih ya, atau di italic. Nah, itu ciri khas dari kutipan langsung tapi lebih dari tiga baris ketikan. Ya, jadi ada jenisnya lagi, yaitu kutipan langsung itu ada dua, pendek dan panjang. Nah, kapan kita menggunakan kutipan langsung?
Nah, kalau kita lihat sini, ketika keakuratan kata-kata dari sumber aslinya itu penting. Artinya kata-kata yang dikeluarkan atau disampaikan oleh sumber asli itu tidak bisa kita apa ya, kita gantikan redaksinya dengan redaksi yang lain, sehingga harus kita kutip secara langsung kata-katanya itu gitu. Karena khawatirnya kalau diubah redaksinya maka akan berubah juga makna kalimatnya dan itu akan fatal. Nah, itu ya. Jadi kita menggunakan kutipan langsung tuh kalau memang kata-kata dari sumber asli itu sudah akurat dan tidak perlu diubah. Nah, itu harus pakai kutipan langsung ya. Nah, kemudian kapan lagi kita menggunakan kutipan langsung? Kalau mengutip definisi atau konsep penting, ya, pendapat ahli, ya kan, ahli sosiologi, menurut WHO, menurut Presiden Republik Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, ini nggak perlu kita ubah-ubah lagi redaksinya, cukup menggunakan kutipan langsung. Nah, kalau kutipan langsungnya pendek, langsung aja kutip. Kalau kutipan langsungnya panjang, bikin alinea baru. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, kita kembalikan ke jenis-jenis kutipan langsung tadi. Ya, kalau misalkan kayak nih contohnya. Ini WHO. Ini kan kutipan pendeknya, karena dia cuma ya satu baris ketikan lah. Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang sempurna dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Nah, ini kita jangan ubah-ubah lagi. Memang sudah seperti itu penjelasannya. Nah, artinya apa? Kita wajib menggunakan kutipan langsung. Nanti kalau kita lihat bedanya kutipan tidak langsung apa ya? Tidak menggunakan tanda petik. Dia biasanya redaksinya itu cenderung bentuknya paraphrase. Nah, itu nanti bedanya antara kutipan dan paraphrase ya. Kembali ke sana. Nah, yang ketiga, kapan menggunakan kutipan langsung? Kalau kita mengutip data yang atau statistik yang tidak bisa diubah. Nah, misalkan contoh sini, pada tahun 2023 jumlah pengguna internet mencapai 212,9 juta orang. Data statistik itu ya data angka itu 212,9 juta orang itu. Itu tidak bisa kita ubah karena memang sedia kalanya seperti itu. Ya, jadi nanti jangan lagi dimodifikasi ya dibulatkan ke atas misalkan 213 juta ya nggak bisa. Kalau dia pakai koma-koma sekian ya itulah yang kemudian harus apa dikutip gitu ya. Jangan sampai diubah. Kemudian nanti mengubah data ini kan fatal sekali gitu ya. Nah, tidak sesuai dengan sumber aslinya. Nah, ini kan bisa eh, mengubah ya, mengubah data ini bentuk pelanggaran. Nah, bisa dituntut kalau misalkan datanya itu kemudian dipermasalahkan gitu ya. Nah, yang terakhir kapan menggunakan kutipan langsung? Ketika mengutip kutipan langsung dalam wawancara atau studi kasus. Jadi ketika seorang responden menyatakan bla 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 bla, itulah yang kemudian harus ditulis, jangan di apa ya, dipercantik gitu kata-katanya. Ya udah tulis apa adanya, kita harus jujur. Pak tahu nanti ketika mahasiswa melakukan penelitian ya, kemudian ada metodenya salah satunya itu wawancara, maka harus kutipan yang digunakan ya kutipan langsung ini, jangan diubah-ubah redaksi atau kata-kata bahasanya. Kecuali memang ada kata-kata yang tidak sesuai norma, itu harus disensor ya, itu nggak boleh gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kapan tidak menggunakan kutipan langsung itu? Kapan kita tidak menggunakan itu? Jika teksnya bisa dengan mudah diubah dalam kata-kata sendiri atau paraphrase, atau ini secara tidak langsung, kapan kita menggunakan kutipan tidak langsung ya? Jadi kalau kata-kata itu kita bisa ubah ke dalam kata-kata sendiri dengan catatan tidak mengubah makna ya. Boleh mengubah redaksi, tapi hati-hati jangan mengubah makna dari sumber asli. Ya. Kemudian jika kutipannya panjang dan dapat diringkas tanpa mengubah makna, oh ternyata kutipannya ada satu paragraf, ya, panjang sekali kalau kita kutip ya kan. Nah itu kita bisa rangkum, kita bisa ambil intisari dari paragraf itu, kira-kira core-nya apa. Nah itu kemudian kita buat menjadi kutipan tidak langsung atau kutipan yang tidak menggunakan kutipan langsung ya. Bisa kita ringkas, bisa menggunakan dua kalimat atau bahkan bisa kalau satu kalimat dibuat satu kalimat memungkinkan ya buat saja satu kalimat. Oke. Nah, kita lihat perbandingannya apa itu paraphrase tadi kutipan. Nah, sekarang paraphrase. Paraphrase itu apa? Kalau kita lihat di sini ya teknik penulisan yang melibatkan penyajian kembali ide. Jadi penyajian kembali ide. Jadi idenya sudah ada disajikan kembali dalam bentuk apa? Dalam bentuk struktur kalimat yang berbeda. Siapa yang membuat struktur kalimat kata-kata yang berbeda itu? Ya kita. Artinya paraphrase ini menuntut mahasiswa untuk mampu membahasakan dan memahami teks itu dulu sebelum memparaphrase.
Yang paling sederhana kalau memparaphrase itu membalikkan pola atau menginversi ya pola kalimat. Misalkan inversi pola kalimat itu aktif menjadi pasif. Itu paling gampang. Contoh misalkan saya membaca buku, itu kan aktif. Saya membaca buku. Subjeknya saya, objeknya buku, predikatnya membaca. Saya membaca buku. Nah, kalau disuruh parafrasekan kalimat itu, ya kita tinggal balik saja polanya, diinversi. Jadi pasif. Buku dibaca oleh saya, kan gitu misalkan. Artinya apa? Yang baca tetap saya, tapi yang dibaca kan tetap buku. Tetapi polanya berbeda. Nah, ini kemudian bentuk paraphrase yang biasanya sering digunakan. Ketimbang mengganti kata, tetapi pola kalimatnya tetap sama. Karena dia masih terdeteksi. Ya, nah hati-hati. Kalau misalkan kita salah memparaphrase, akan terindikasi plagiarisme. Oke, nah ini tolong hati-hati. Paraphrase juga menurut EPA ya, penjelasannya adalah menyampaikan ulang isi dari sumber asli dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Tapi sumbernya harus tetap dinyantumin. Ya, jangan sampai nanti udah ngubahin makna terus kalian mengklaim ini pemikiran saya, padahal itu pemikiran ahli. Nah, ini blunder ya, jangan sampai tetap harus mencantumkan sumber asli. Oke? Dan yang terakhir, kutipan tidak langsung adalah ketika seorang penulis menyampaikan kembali informasi dari sumber lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Atau dengan kata lain, menyampaikan ide dari sumber lain tanpa menggunakan kata-kata asli, tapi pakai mencantumkan juga sumbernya, gitu ya. Intinya seperti itu. Dari keempat penjelasan paraphrase, intinya kita merephrase itu, memparaphrase adalah menggunakan kata-kata sendiri, terus boleh diubah kata-katanya, boleh diubah kalimatnya, tapi jangan mengubah maknanya. Dan yang paling penting, sumbernya tetap harus dicantumin di akhir atau di awal boleh. Ya. Itu ya, itu paraphrase. Nah, kenapa penting? Ya, satu, menghindari plagiarisme. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas tulisan. Ya, kalau kita semuanya ngutip langsung, kita nggak ada analisis, ya kan? Jadi kalau misalkan kita kutip-kutip ya satu halaman itu 3/4 hal kertas isi kertasnya 3/4 isi halamannya kutipan semua ya. Di mana analisis kita? Kalau itu bukan karya ilmiah, karya kutipan, ya kan? Nah, jadi paraphrase memungkinkan penulis menyajikan informasi dengan lebih relevan. Intinya seperti itu. Dan menunjukkan pemahaman. Dengan mengutip secara paraphrase, secara tidak langsung kita memahami konteks isi dari apa yang kita citasi, apa yang kita paraphrase, secara tidak langsung juga kita memahami. Karena kan kita membuat kalimat ulang, secara tidak langsung kita memproses struktur kalimat di kepala dan menuangkannya dalam tulisan. Nah, kan artinya apa? Kita mempelajari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sumber dan kita pahami kembali dalam bentuk tulisan yang berbeda tanpa mengubah makna. Nah, ini kan bentuk apa ya? Bentuk fungsi atau fungsi penting ya dari paraphrase, yaitu menunjukkan pemahaman. Nah, tadi sudah mengapa penting ya menghindari duplikasi kata, karena biasanya kalau dalam penulisan skripsi tentu ada cek plagiarisme ya. Nah, ini bisa pakai Turnitin atau plagiarism checker. Ini banyak sekali aplikasi yang kemudian bisa digunakan untuk mengecek apakah tulisan skripsi atau tulisan opini dan lain-lain itu memang tulisan asli yang memang mengutip dari sumber atau hanya mencaplok-caplok copy paste dari sumber-sumber. Ini bisa ketahuan ya. Jadi biasanya kalau di atas 20% atau 25% itu terindikasi plagiarisme maka ya bisa jadi suruh ngulang atau suruh atau ditolak atau bahkan tidak diterima sama sekali. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau kalian banyak kutipan bagus, lebih bagus. Tetapi kalau bisa dipahami apa yang kalian kutip, kalian analisis, tambahkan data biar lebih valid dan kredibel. Oke. Dan mengutamakan originalitas itu paraphrase. Jadi originalitas itu sangat penting ya dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Jadi kalau misalkan kalian nulis skripsi biasanya ada pernyataan originalitas ya di atas materai itu. Kalau misalkan kalian terbukti karyanya tidak original, yang terjadi ya kalau di atas materai kan konsekuensinya hukum. Jadi hati-hati dalam penulisan sebuah karya ilmiah ya. Mengasah keterampilan penulisan juga ya karena paraphrase ini kan tadi saya bilang kita menulis kemudian mengutip dan itu tidak kita taruh bulat-bulat secara langsung kutipan dari sumber tetapi kita membuat frase baru yang artinya apa? Kita berpikir kembali bahwa ternyata untuk memparafrase itu tidak semudah itu. Tentu ada
pengubahan redaksi, pola kalimat, dan makna jangan sampai berubah. Bagaimana tekniknya? Nah, pahami secara mendalam, ubah struktur kalimatnya, dipahami dulu. Jadi jangan langsung ubah kosakatanya diubah gitu ya. Nah, dipahami dulu teksnya. Baru kemudian dinarasikan dengan kata-kata sendiri. Itu lebih bagus. Ubah struktur kalimat, gunakan sinonim, ya, ungkapkan ulang dengan gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa kita. Ya tadi misalkan kalau pasif, aktif, aktif, pasif, fokus pada pemahaman konsep yang akan disampaikan. Terus kutipan langsung hanya digunakan untuk informasi khusus ya. Rangkai dengan kalimat sendiri, kemudian paraphrase, dan jangan hanya ganti kata, tapi sesuaikan dengan konteks kalimat. Dan jangan lupa, setelah semua itu dilakukan, cek dan revisi. Kalau ada kesalahan, direvisi, dicek lagi. Ya, apakah misalkan maknanya sudah sama apa belum? Oke. Nah, bagaimana teknik paraphrase yang efektif? Ya tadi, baca dan pahami teks, tulis ulang dengan kata-kata sendiri, gunakan gaya bahasa sendiri, bandingkan dengan teks aslinya. Apakah paraphrase kita ini memang sudah benar-benar berbeda, ya, apa tingkat kesamaannya. Nah, kesalahan umum dari paraphrase, dia hanya ganti beberapa kata. Ujung-ujungnya apa ya? Kalau hanya ganti beberapa kata, struktur kalimatnya nggak berubah. Terindikasi nanti. Ya, jadi dipahami betul. Kemudian kalian silakan ubah kalimat tersebut menggunakan kalimat sendiri. Misalkan contohnya kan gini, pernah saya analogikan kemarin. Kalimat langsung itu kan ketika saya menyampaikan sama kalian, besok tolong bawa payung, misalnya kayak gitu tuh. Itu kalimat langsung. Terus kalian sampaikan ke orang tua kalian, Bu, besok saya dibilang sama bapak untuk bawa payung. Itu satu orang. Orang kedua misalkan, Bu, besok saya disuruh bapak untuk bawa payung. Itu sudah beda kalimatnya tuh. Nah, itu bisa digunakan. Itu kan paraphrase, ya, mengubah kata tapi tidak mengubah struktur kalimat, ya. Mengubah makna asli, kesalahan umumnya. Makna aslinya sudah jauh berbeda. Saya ingin pergi makan. Nah, terus diganti. Samsul ingin pergi makan. Lah, yang pergi makan saya apa Samsul nih? Polanya sama tapi maknanya berbeda kan? Beda orang soalnya. Nah, ini jangan sampai terjadi karena ini banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan dalam memparaphrase. Tidak mencantumkan sumber ini yang fatal ya. Jadi sebaik apapun paraphrase kalian, tolong sumber tetap dicantumkan. Ya, supaya apa? Supaya orang tidak mengira pendapat kalian itu adalah pendapat kalian masing sendiri gitu. Yang mana itu merupakan pendapat ahli sebetulnya. Tolong cantumin, nggak apa-apa ya. Jangan gengsi untuk mensitasi itu bagus. Tapi dengan paraphrase yang baik, kita secara tidak langsung menghargai sumber asli dari yang kita kutip. Contoh paraphrase ini teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dari dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita lihat paraphrase-nya jauh berbeda kan, tapi maknanya tetap sama, ya. Nah, silakan kalian lihat. Nah, contoh kedua, globalisasi telah menciptakan konektivitas yang lebih luas antar negara, memungkinkan pertukaran budaya, ekonomi, dan teknologi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat paraphrase-nya. Globalisasinya tetap sama, itu kata kunci, ya. Menciptakan konektivitas, menciptakan hubungan internasional. Karena konektivitas yang lebih luas antar negara ini kan hubungan internasional. Memungkinkan pertukaran budaya, berdampak pada penyebaran budaya, ekonomi, teknologi, perdagangan, ekonomi, teknologi sama dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya diubah menjadi dalam skala yang lebih cepat dibanding era sebelumnya. Ini kan mirip tapi maknanya tidak berubah. Nah, yang terakhir. Nah, dalam dunia modern penggunaan medsos telah berkembang pesat. Medsos kini berfungsi lebih dari sekedar alat komunikasi. Maknanya sama. Kemudian dilihat lagi, platform seperti Facebook, Twitter, Instagram tidak digunakan untuk komunikasi, tapi juga alat pemasaran. Selain digunakan untuk interaksi sosial, nah, jadi dia kata selain digunakan untuk interaksi sosial itu yang tadinya di kalimat akhir di sini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, diletakkan di depan. Ini polanya berubah tapi maknanya tetap sama. Platform ini juga dimanfaatkan untuk pemasaran, kampanye sosial dan pendidikan karena jangkauan yang luas dan cepat. Ya, kan? Menjangkau banyak orang dan waktu singkat. Ini diubah menjadi jangkauannya yang luas dan cepat. Tidak ada kata-kata yang sama, tapi maknanya tetap sama. Ya, jadi itu salah satu teknik dalam paraphrase. Caranya apa? Kita baca dulu, pahami, baru kita tulis ulang. Sehingga kita terhindar dari plagiarisme. Dan tetap yang namanya ini kutipan langsung, ketika kita paraphrase, ya, Jones-nya tetap sama,
Ya, kalau kita lihat contoh sebelumnya juga kutipan langsung di sini oleh Robertson, di sini juga Robertsonnya sama. Robertson menjelaskan bahwa, nah itu, di sini juga sama. Smith, di sini bilang Smith menjelaskan bahwa, ini kutipan langsung tadi saya bilang cirinya ada tanda petik. Ya, kalau paraphrase tidak menggunakan tanda petik. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tanda petiknya ada. Jadi yang ada dalam tanda petik ini persis apa yang disampaikan dalam bukunya Jones. Tapi ketika kita sudah paraphrase, kita cukup tulis Jones mengungkapkan bahwa, ya, nah saya rasa kalian pasti paham dan karena sering buat makalah dan saya juga pasti apa ya, yakin kalian sering menggunakan kutipan tidak langsung atau paraphrase. Oke, ya ini nggak usah. Nah ini sumber-sumber. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menginformasikan terkait UTS. Jadi di kelas sebelumnya saya sudah sampaikan. Nah, ini untuk UTS ya. Untuk UTS Teknik Penulisan Publikasi Ilmiah, kita di hari Senin tanggal 6 April, oke. Ujiannya daring, jadi tidak perlu datang ke, kayaknya cuma tanda tangan, nanti datang aja ya, tanda tangan absen. Ujian praktek dan yang harus kalian perhatikan adalah yang ini, oke. Bentar, yang ini. Silakan disimak baik-baik, oke. Saya tidak akan mengulangi. Nah, jadi perintahnya apa? Tulislah opini tentang fenomena sosiologi atau isu lain yang ada di sekitar Anda menggunakan struktur penulisan opini yang baik. Ini struktur penulisan opini sudah saya jelaskan dan slide-nya sudah saya kirim di pekan kemarin. Kita sudah bahas ini di kelas. Tulisan wajib dipublikasikan di media, baik daring maupun cetak, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi wajib, tidak ada nego ya, tidak ada Pak gimana kalau nggak terbit. Karena apa? Rentang terbitnya ini 3 minggu. Ya kalian bisa silahkan pikirkan dari sekarang idenya tulis ya, 16 Maret sampai 5 April. Karena 6 April kita ujian, ya kan? Jadi tidak boleh lebih dari itu. 16 Maret mulai hari ini boleh kalian tulis, besok terbit ya nggak masalah gitu. Itu untuk nilai UTS. Nah, oke, saya ulangin, wajib tulisannya dipublikasikan di media, baik daring maupun cetak. Dua-duanya lebih bagus. Nah, kalau bisa salah satu sajalah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Rubrik penilaiannya. Nah ini, silakan dilihat. Jadi nanti jangan lagi ada pertanyaan ketika nilainya sudah keluar. Ya, saya tidak layani. Nah, kalau nanti publikasi sama struktur, publikasi itu 60%. Kalau dia terbit, 60% nilainya. Struktur penulisan 40%. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Kalau dia publikasinya di media lokal, rentang nilai yang bisa didapat maksimal 85, minimal 60. Saya menilai rentang ini dari eh, media mana yang dia terbit. Oke? Semakin baik, semakin kredibel medianya, semakin bagus. Medianya nggak kredibel, nilainya tidak maksimal. Kalau media nasional, ya contohnya di Detik deh, Detik misalkan. Kalau di Detik saja itu nilainya bisa 86 ke atas untuk publikasi. Ya, persentasenya 60%. Setelah publis, maka yang akan saya nilai adalah struktur penulisannya. Jadi tidak semena-mena kemudian publis eh, langsung saya kasih bagus. Saya lihat dulu struktur penulisannya, tetap saya koreksi. Ya, nah lihat di situ. Jadi kalau lokal nasional sama. Jadi saya cuma pengen lihat struktur penulisannya mau di media lokal, mau di media nasional. Rentangnya di sini. Jadi total skor itu 60 plus 40 ini. Pak, gimana Pak kalau saya nggak terbit? Nah, ini pengandaian yang mungkin akan terjadi nih. Saya nggak tahu pada siapa yang akan terjadi. Kalau dia tidak terbit, yang akan saya nilai ya yang 40% saja. Ya, yang akan saya nilai hanya 40%. Jadi upayakan waktu masih 3 minggu, tulis. Ya, mau nulis tentang Idul Fitri, kayak, mau nulis tentang eh, misalkan keragaman perayaan Idul Fitri di Bangka Belitung, misalkan, terserah kalian. Oke, yang penting ada kaitannya kalau bisa dengan fenomena sosiologi. Kalau enggak pun ya terserah tema lain. Tapi rentang terbitnya 16 sampai 5 April 2026 ya. Saya rasa itu jelas. Tolong ini sangat diperhatikan sekali. Tidak ada lagi eh, kalau sama saya restoratif justice itu enggak ada ya. Pak, saya telat ngumpulin Pak. Pak saya ini enggak ada. Pak saya belum terbit Pak. Enggak ada istilah itu. Itu cukup ditugas. Kalau UTS UAS saya tidak toleransi ya. Oke, mungkin itu.
Kalau nanti ada pertanyaan, boleh nanti tanya saya di grup boleh atau tanya saya langsung boleh di jam kerja ya. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, langsung tanyakan. Baik ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat mengerjakan. Saya tunggu karyanya di tanggal 6 nanti ya. Eh, dan jangan lupa tetap apa ya, tetap pelajari materi-materi sebelumnya walaupun nanti UTS-nya adalah materi yang eh, bentuknya praktik seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.